Gadis cantik sama sekali tidak menyangka. Hanya karena pakai rok pendek naik kereta bawah tanah, sudah langsung jadi target pria mesum dan diam-diam difoto. Saat dia menegur, malah dipermalukan di depan umum oleh pria itu dan temannya. Ternyata tadi, itu adalah pertama kalinya gadis cantik naik kereta ke kantor. Tak disangka pria di sebelahnya langsung terpukau. Karena seumur hidupnya belum pernah lihat kaki semenarik itu. Detik berikutnya, dia keluarkan ponsel diam-diam memotret gadis itu. Lalu langsung mengirim ke grup khusus berbagi foto diam-diam. Reaksi teman-teman di grup bikin dia makin semangat. Dengan tangan gemetar dia mendekatkan kamera. Berusaha membagikan gambar yang lebih menarik. Tapi karena terlalu bersemangat, lupa matikan suara kamera. Klik-klik 2 kali. Langsung ketahuan sama gadis itu. Saat ditegur, pria itu malah membela diri dengan sombong. Ngaku kalau dia anak orang kaya. Banyak artis yang rebutan pengen kencan sama dia. Dia sama sekali nggak ngaku kalau udah motret diam-diam. Di tengah suasana yang tegang, seorang nenek yang ada di dekat situ nggak tahan lagi. Maju memberikan kesaksian. Bilang dengan jelas kalau pria itu barusan motret lebih dari 100 foto. Ucapan itu langsung bikin wajah pria itu pucat. Penumpang lain pun langsung berdatangan. Semua minta cek isi ponsel pria itu. Kalau nggak mau, mereka mau laporin ke polisi. Nggak disangka pria itu malah tertawa dingin. Bilang dia adalah manajer di sebuah grup besar. Isi ponselnya semua dokumen rahasia perusahaan. Siapapun yang berani menyentuh akan tanggung jawabnya sendiri. Begitu dia ngomong begitu, penumpang lain langsung pada diam. Karena semua tahu, petinggi perusahaan punya kekuasaan besar. Kalau mereka mau hancurin orang, tinggal ngomong aja langsung selesai. Dan pria ini bisa jadi manajer. Pasti juga bukan orang biasa. Tapi pria itu nggak tahu. Gadis itu ternyata adalah putri dari ketua grup tersebut. Dia menatap dingin ke pria itu. Dan marah-marah bilang dia nggak tahu malu. Dia jelas-jelas lihat lampu flash menyala. Dan nenek itu juga bisa jadi saksi. Dia juga bilang nama baik perusahaan selama ini sangat bagus. Ketua grup mereka juga selalu bela rakyat kecil. Nggak akan pernah biarkan pegawai seperti pria ini bertindak semena-mena di luar. Apalagi pakai nama perusahaan. Buat memotret diam-diam dan menindas orang lain. Penumpang yang dengar mulai curiga. Pria ini mungkin sebenarnya bukan manajer. Saat pria itu mulai kehabisan alasan. Anak buahnya kebetulan naik ke kereta. Cewek licik itu langsung nyambut dengan senyum dan bawa tasnya. Dia terus panggil pria itu dengan sebutan manajer dengan sangat sopan. Itu langsung membuktikan status pria itu. Dan demi menyenangkan si manajer, cewek itu malah bela pria itu tanpa pikir panjang. Bilang kalau di kantor banyak cewek cantik suka sama dia. Bahkan menuduh gadis dan nenek itu kerja sama. Buat memeras uang dari pria itu. Gadis cantik itu kembali menegaskan. Dia sendiri yang lihat lampu flash menyala. Tapi cewek licik itu bilang mungkin lampunya nyala tanpa sengaja. Di saat genting, gadis itu berharap nenek mau jadi saksi. Tapi nenek itu ragu. Karena dia ingat cucunya baru lulus kuliah dan sedang magang di perusahaan itu. Pria itu langsung mendekat ke telinga nenek itu. Mengancam kalau dia berani ngomong, cucunya bakal langsung dipecat. Nenek itu langsung panik. Cepat-cepat berubah omongan. Bilang dia salah lihat. Dan gak lihat ada yang motret. Penumpang lain langsung ribut. Semua mulai menuduh gadis itu bohong dan ingin memeras uang. Di saat semua mulai menyalahkan dia, gadis itu hanya mengangkat kepala dengan tenang. Dan mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Ternyata dia adalah putri dari ketua perusahaan.